Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, yusuful khairullah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdalillah tabaraka wa ta'ala, wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para rekan-rekan semoga bisa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam waktu sejak kita mencoba dengan bisa mencari kompol untuk tertentu, semoga pembola berhubungan dengan ini juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga kawasan Mesir juga semoga jadi sabab berlaku berlakukan saya sepertilah mungkin untuk sabar akan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarana ilmu kesempatan dan engkau bagaimana pula ada pandangan dari sahabat dan mencapai mengoleh datang dua ekspor. Para jaga-jaga yang menjadi kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Sanad yang hasan hadis hasan dari kau ego hadis sahih. Jadi beda hadis sahih, beda hadis sahih ini, beda hasan, beda hadis hasan ini, dan beda hadis dhaif. Kemudian di paling dulu ada bagian yang mana hadis maudhu, hadis palsu. Pada salah satu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lambang kita pernah kejadian malaikat Jibril nyabis kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka marjun bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa alam anna syarafal mu'min yabhu bil-lail wa izzuhu istirnahu 'anil nas. Secara telepon, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kita sebelum serah malaikat Jibril datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ais qadika sababna wahai Muhammad, dalam keadaan apapun yang engkau suka, silakan hidup sesukamu. Kata malaikat Jibril dalam Muhammad, dan juga kaitan istilahnya ditujukan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, termasuk kalau berpanjenengan. Kalau Jibril, hiduplah sesukamu. Silakan awal di dunia terserah kalau berpanjenengan. Napa pun saya lakonina terserah panjenengan. Kaingai berguna malaikat Jibril. Fa'inaka mayyitun. Maka saungkuna panjenengan wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, mayyitun paneka orang itu kalma. Contoh, lalu sebelum Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap saben-saben babaan si anjingnya berkata bakal arah saya mati sendiri.
Sehingga dia bisa saya maksud hiduplah sesukamu. Kayak itu saya sebenarnya beri perintah dengan malaikat Jibril. Kayak itu yang benar liftah di tapi mainnya dengan hubungan panjenengan. Ya, benar tak apa benar uji itu dia sama lebih. Kayak ini. Benar bakal mati. Artinya kita itu di dunia hanya sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati kan itu seorang tidak memandang tua muda, tidak memandang sehat sakit. Mode pak bektona kan itu pasti mati. Kalau berbacakan ada kekajian Allah Subhanahu wa taala. Dunia kategori sekitar kalau berbacakan orang lalu pola sehat macam-macam apa semua semua langsung berdengar berindah ilahi betul itu nakal ajil tak rahasia ilahi rahasia ajil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berpanjenengan ketika akan melakukan sesuatu yang punya kita, maka kayaknya ini kok mati ya. Maka sehingga kalau ketika mati, maka di rema kalau berpanjenengan. Maknanya kalau berpanjenengan tidak melakukan maksiat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk hikmah apa-apa kalau berpanjenengan, apa-apa kita selalu ingat mati karena kita maknanya terkirim kalau berpanjenengan tak lakukan maksiat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majdi. Silakan lakukan apa yang kau sukai. Lakukan itu terserah kalau berpanjenengan. Silakan akhirnya kan itu lakoni dengan teh. Fa innaka majdi. Setiap apa yang kita lakukan bisa ampun berdosa. Ada balasannya, ampun berdosa tenang. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, baik yang jelek atau mencoba, kan itu ampun berdosa tenang. Kini raja berdosa tenang. Mana di fokus bakal egois kalaban fokus. Mana dicoba ini bakal egois siksaan. Mana tidak sabar rasa dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan lakukan apa saja. Termasuk kalau berpanjenengan termasuk kalau berpanjenengan apa yang kita lakukan amal baik walaupun di mata kita remeh ringan, tapi ternyata kan itu berjalan senang. Akademi misalnya berapa para cerita yang bisa Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan kita bisa bagaimana kesunahan membaca basmalah. Dalam setiap kelakuan kalau berpanjenengan kelakuan yang terpenting, yang terbagus menurut saya disunnahkan kalau berpanjenengan membaca basmalah. Termasuk diantaranya, jadi mos basmalah itu termasuk diantaranya boktona kalau berpanjenengan ngalah wudhu. Kebetulan guru bola abas kan itu membaca di bisa bedah sunnah-sunnah wudhu yang bisa kita lakukan. Para ulama mengatakan sampai sunnah-sunnah wudhu lagi kita ilmu wudhu boleh sampai petong polo sunnah. Kira-kira sana apa sunnah yang kita hafal yang kita amalkan? Ini pertanyaannya. Sampai boleh petong polo. Mungkin pada tertekan atau nak ucap jadi kalau berpanjangan kan sunnah dia. Sunnah kan berapa sunnah? Sunnah kan itu apa? Sunnah kan itu mana kita boleh ingin pahala. Tapi kita lakukan tak kensek, seharusnya orang mukmin kalau berpanjang etunya kan itu kadang tempat kita untuk berlomba-lomba untuk menggapai derajat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dari mana di kalau berpanjangan kemana kita masuk surga, satu insya Allah masuk surga. Orang iman kan itu masuk
surga. Orang sesedan adalah husnul khotimah, akhir takdiran mau segera dijamin masuk surga. Oke, coba masuk surga. Pertanyaan, apakah di surga enggak ditopol panjenengan? Berdeting dan nomor tunggu buat telur 4, 5, 6 besok. Buat apa? Paling bodoh. Nah, ini kan tergantung amal perlu panjenengan dunia. Termasuk diantaranya ala koi sunnah. Ketika kita lakukan bekal paten diberi dan bagi yaitu dan Allah Subhanahu wa taala eswatun Allah. Jadi artinya tergolong panjenengan insya Allah masuk suatu kebijakan. Hitung-hitungan kebijakan dari itu. Boleh dari hitung, boleh 2, etikat 2 sampai tingkat ketok. Siapa yang tinggi semua adalah kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Eswatun Allah saya mah Jannatul Firdaus. Bidang paling tinggi berapa suara? Tentulah beda-beda tergantung amanah. Semakin banyak melakukan sunnah, berarti orang itu semakin tinggi derajat eswatun Allah. Wudhu saus sunnah yang bisa kita lakukan kenapa jumlahnya sampai ke bolong. Mengelakoni kopi. Kalau yakin sama kecil tak ada. Mengelakoni kopi. Nah, Nabi kalau berpancing nggak wudhu, sambil kemarin lagi, mari, sambil kemarin. Gimana loh? Kalau pas maka ngasongai kira lo tak ngawo Allah langsung meloncat dan wudhu mari. Yang kes. Koreng lamba, koreng soal lamba. Wudhu tadi dong mereka sudah merasa ketakutan. Untuk kenapa? Oleh lampu kenapa? Kenapa? Mulai wudhu mereka sudah yang ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita abadi wudhu nasawas itu betul-betul. Walau makalah kita khusyuk sampai menetapkan dan itu sampai ketong bolong. Nah, di antara jadi ketong bolong, kenapa? Membaca tasbih, membaca Bismillah, minimal Bismillah. Saya paling sempurna disertai kalau ta'awud. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini kasih paling sempurna. Membaca tasbih sareng ini kan pertama. Sampai saking pentingnya ada cerita Allah Subhanahu wa taala kalawan sunatan itu lupa di awal wudhu mana lupa tak maca basmalah bismillah di awal wudhu, maka di tengah-tengah wudhu kita ingat baca bismillah, bahkan di akhir wudhu kita ingat baca bismillah. Bahkan ada yang mengatakan pokoknya rentetan wudhu sampai sunnah adalah lastare, misalnya lastare itu kan disunahkan berapa macam doa dasar ini. Allah baca minta tawabir, baca minta tawabir. Kemudian baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan juga mawas inna anjurnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhiri. Ini pola enggak itu tetap disunahkan. Tapi mana bi ampun lastare itu ampun tak kenging, kenapa membaca basmalah boleh. Artinya kesunahan ini sudah habis waktunya, limit itu habis. Artinya sudah tidak disunahkan kembali. Ini saking pentingnya membaca basmalah. Kan bisa juga termasuk aktivitas yang bisa kita lakukan yang diawali oleh bismillah ketika kita makan dan minum. Ketika makan dan minum disunnahkan kita awali kalaban bacaan basmalah. Remeh enteng gitu. Kayak bunyaan lepas. Terus terang bunyaan lepas. Makanan minuman sopan.
Misalnya lupa, maka disunahkan ketika ingat di tengah-tengah makan minum ingat tetap baca Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Otomatis di akhir makan guru ingat para Maria guru apa? Guru namanya Bismillah. Nah, tetap disunahkan baca Bismillah. Bahkan para ulama, walaupun kita itu sudah makan dan minum, lah saya minum. Saya itu awas, aku tak mau dari Bismillah, maka tetap disunahkan membaca Bismillah. Itu masa wudhu gelap, mana pola setari kalau berwudhu selesai sudah. Tapi mana di masalah makan dan minum kesunahkan itu tetap disunahkan walaupun kita sudah selesai makan dan minum. Anak masa wudhu. Yang kita para ulama berhadis dari baginda Nabi Muhammad SAW semaknana seakhirnya ketika pada orang ada di awal-awal lupa tak baca apa? Bismillah. Maka orang kan itu ada masa minum kancai setan. Makanya tak kenyang. Tak kenyang. Ketika baru orang makan sampai rontok, mereka tinggi. Kita aku apa? Kita aku masuk. Kenapa? Tak jadi Bismillah dia masuk setan. Terus lantas ketika pun lastare orang itu guru ingat pun namanya Bismillahirrahmanirrahim, maka ternyata setan itu saya ingatkan juga siapa mengakan masuk minum dulu masuk orang itu ternyata langsung monta gara-gara ibu jahit sehingga karena tujuan utamanya kangkuinya ke edukasi setan, maka tetap kita itu walaupun sudah makan dan minum melupa juga disunahkan membaca mak setan mau ini kepada cerdas sendiri Allah. Jadi perkara ini sunnah tapi luar biasa. Dan itu apa? Hikmahnya kita perlu berubah dengan hikmah yang paling berapa? Hikmah yang paling agung yang itu ittiba'an li sunnati Rasulillah. Ini kasih banyak aku nurut ke dalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk fadilah membaca basmalah atau bismillah di awal kita makan minum itu akan menjadikan barokah makanan kita. Barokah. Contoh pada hadis saya jelaskan dari situ muktab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama para sahabat. Ikan bisa pada tataran ikan meni. Teman-teman boleh hitung orang Arab datang masuk. Ternyata ketika masuk orang Arab tadi itu apa? Si kanan tadi itu rupai namanya Bismillah. Akhirnya orang Arab tadi sedalam baca makmilo dukompaan. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya bernakab itulah baca Bismillah, maka kantorlah nyobopi kalau bernakab itu termasuk saya silam berarti. Artinya akan membuat makanan dan minuman kita jadi barokah. Kalau kita awali dalam bacaan basmalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam hadis kullu amrin li balin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa apa itu lebih selain bahwa apa setiap perkara sepenting itu syariat kan itu kemudian ketika dilakukan tidak diawali kalau membaca Bismillah maka perkara itu bakal sakoni barokah dan itu pada daerah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang boleh sekecil apapun yang kita lakukan bila maka fa'inna majziyun fi maka sangkura berat wahai Muhammad wahai umat Nabi Muhammad bukan benar-benar bacaan Bismillah yang bersatu pahala raja untuk muka dengan Allah
panjenengan setiap akan melakukan perkara tadi itu, maka harus kita ukur apakah ini halal atau haram. Tak kini kalau panjenengan melakukan hukum kelakuan tanpa mengetahui hukumnya terlebih dahulu. Tak kini itu. Maka saya kenal Allah kalau panjenengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka apapun kalau panjenengan tak tahu hukum matanya, guru lakoni. Siapa salah lakoni enggak ada guru masalahnya. Oke. Ini kapan loh? Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, maka eka disampun kudu jelas hukumnya boleh dalam syariat. Guru lakoni, mentah oleh dia lakoni. Kenapa? Pakinnya kalimat tinggi. Karena setiap apa yang kita lakukan akan ada balasan. Oke. Kemudian Rasulullah jawab, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan cintai siapa saja. Terserah kamu kengengai. Fa innaka mufariqu. Benar bakal apa dengan orang yang engkau cintai. Saya lagi risau. Kita cinta kepada guru kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau jelas kita semuanya akan berpisah. Setiap ada pertemuan kita bisa berpisah. Tapi perpisahan yang hanya sementara yaitu hidupnya. Ketika kalau panjenengan hidup atau mati kita diambil dari kalimat la ilaha illallah, insyaallah sebenarnya oleh akal esoknya Allah Subhanahu. Amin. Kemudian Rasulullah jawab, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ini sebenarnya kayak Jibril mengkolben panjenengan sebagai orang mukmin mulia dunia, mulia di akhirat. Beramalan yang bisa kita lakukan apa? Bangun di tengah malam, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, jangan sampai lepas. Mana di kalau berpancing sholat kalau mulia khususnya mulia muka Allah, maka malam kali itu bukan kalau berpancing mujalasah ma Allah, kulungan berdialog dalam berajin Allah Subhanahu wa taala. Malam kali itu bukan orang-orang asaren, orang-orang soleh, tapi itu apa? Majlis, maksudnya kulungan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Majlis orang soleh betul. Bukan kalau berpancing kita tidak saja, mereka orang-orang soleh jaga, lakui mujalasah ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang soleh itu orang-orang mulia lebih. Kenapa? Ada yang waktu malam itu, jadi terus mulia, tapi juga adalah kami berapa? Aku dia ibadah, beri juga di kurban, beri akan ingat orang yang sabaran atau lepas cuma kompor, atau minum kopi, wasarofu dia menghubungkan joget malam kami ibadah. Itu pada gereja seperti Allah Subhanahu wa taala Saboni tentang masalah pentingnya kalau berbaca dengan ala sunnah saya sampai meremehkan sunnah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau berbaca dengan mabni ala sunnah maka derajat kita esok tertinggi. Kita itu sesuatu lebih-lebih kalau biasanya kalau berapa cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bagi kalau berbaca dengan bakal kumpul berbagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.